Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Farid Kardianto dari Prodi Teknik Informatika. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu cloud storage. Sebelum kita lanjut tentang apa itu cloud storage, baiknya kita ketahui dulu tentang sejarahnya. Dalam gambar berikut adalah sejarah dari digital storage. Pertama kali di tahun 1947, yang terus berkembang tiap tahunnya hingga sekarang, seperti yang kita kenal seperti ada hard disk, ada SD card, ada SSD, dan yang akan kita bahas sekarang yaitu cloud storage. Oke, lanjut. Pengertian cloud storage. Apa yang dimaksud dari cloud storage? Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cloud storage adalah terobosan baru dalam dunia storage atau penyimpanan data yang menonjolkan banyak kelebihan jika dibandingkan dengan media simpan offline seperti hard disk dan flash disk. Jadi, data yang disimpan ke dalam cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa disebut hosting. Oke, next. Fungsi dari cloud storage. Apa sih fungsi dari cloud storage? Fungsinya adalah memungkinkan kita menyimpan data dan file di internet melalui penyedia komputasi cloud yang kita akses, baik melalui internet publik maupun koneksi jaringan private khusus. Lanjut. Cara kerja cloud storage. Bagaimana sih cara kerja cloud storage? Cara kerja penyimpanan cloud tidak ada bedanya seperti ketika Anda menyimpan file di perangkat Anda. Ketika Anda menyimpan file di perangkat Anda, misalnya laptop, maka file tersebut akan berada di hard disk atau perangkat keras lainnya seperti flash disk yang kemudian dapat Anda akses melalui user interface yang disediakan oleh OS Anda. Hal yang sama kurang lebih terjadi pada penyimpanan cloud. Bedanya, pada penyimpanan cloud, file Anda akan tersimpan pada sebuah data center yang kemudian memperbanyak file Anda yang nantinya akan disimpan pada beberapa server untuk membuat backup. Selanjutnya adalah keamanan cloud. Apakah cloud storage aman? Teknologi penyimpanan cloud secara umum memiliki tingkat keamanan yang dapat Anda andalkan. Namun Anda tetap harus memperhatikan dan memilih penyedia layanan penyimpanan cloud yang terpercaya. Selanjutnya, keunggulan cloud storage. Berikut adalah beberapa keunggulannya. Yang pertama, file tidak mudah cepat rusak. Bila kita menyimpan data pada layanan cloud storage, bisa dipastikan data yang tersimpan tidak akan rusak. Kualitas serta keadaan file tersebut akan tetap sama seperti waktu pertama kali kita mengunggahnya. Kelebihan layanan cloud ini memang tidak dimiliki oleh media penyimpanan fisik, di mana file bisa saja terhapus atau terinfeksi oleh virus. Yang kedua, media penyimpanan tidak mudah rusak. Media penyimpanan tidak mudah rusak karena tidak berupa benda fisik. Penyedia pelayanan akan menjaga server dengan baik untuk meminimalisir terjadinya kerusakan perangkat. Ketika terjadi kerusakan pada perangkat, maka mereka sudah secara otomatis menyiapkan backup data yang disimpan di dalam server tersebut. Untuk keunggulan yang selanjutnya, nomor 3, tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki. Ketika kita menggunakan cloud storage, tentunya akan jauh lebih menghemat tempat pada media penyimpanan tambahan lain, seperti hard disk atau flash disk. Karena data akan tersimpan pada database dalam berbentuk digital, sehingga tidak akan memenuhi memori penyimpanan di dalam PC atau handphone kalian. Nomor 4, bisa diakses di mana saja. Dengan menggunakan cloud storage, kita tidak perlu membawa hard disk maupun flash disk kemanapun karena semua data yang akan kita gunakan sudah tersimpan di server. Ketika kita membutuhkannya, tinggal membuka dan mengunduhnya saja kapanpun dan dimanapun yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi ketika kita ingin mengambil data kita lagi, kita tinggal download aja. Itu adalah kelebihan dari cloud tersebut. Nah, yang selanjutnya nomor 5, keamanan privasi kita juga lebih terjaga. Karena hanya kita sendiri yang dapat mengakses maupun mengelolanya, beda dengan media penyimpanan seperti flash disk yang bisa dipinjam oleh orang lain
dan otomatis pengguna lain dapat melihat isi file kita. Sedangkan cloud storage, untuk mengakses diperlukan login ke akun terlebih dahulu untuk menggunakan username dan password. Nah, jadi 5 tadi adalah kelebihannya. Sekarang kita lanjut ke kekurangannya. Oke, kekurangannya yang pertama, membutuhkan akses internet. Sudah jelas ya. Ketika kita akan mengakses data-data yang kita gunakan, kita harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat mengakses cloud storage. Jika tidak, maka aplikasi ini tidak dapat diakses. Untuk mengunggah maupun menyimpan file dengan cepat juga sangat dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, ini jadi problem utama ya, teman-teman. Soalnya kita kan di tempat-tempat tertentu kan kadang kita tidak dapat internet, jadi kadang ini adalah kekurangannya dari cloud. Ketika kita sangat butuh data itu saat itu juga dan kita tidak terhubung ke internet, nah, maka ya data tersebut tidak bisa kita dapatkan. Kita lanjut untuk yang kedua, untuk file berukuran besar dibutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Nah, apabila kita akan menyimpan data yang memiliki ukuran besar tertentu, akan menjadi masalah jika internet tidak dalam kondisi stabil. Nah, jadi ini teman-teman, ketika kita mengunggah ke cloud kita atau ke storage kita yang berukuran besar seperti video ataupun aplikasi game seperti yang lain-lainnya tersebut, ketika kita ingin mendownloadnya lagi, otomatis kita harus membutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Dan itu menurut saya adalah salah satu kekurangannya dari cloud, karena tidak semua tempat atau tidak semua tempat dan tidak setiap saat kita mendapatkan koneksi internet yang tinggi. Oke, lanjut. Sulit diakses ketika server sedang mengalami traffic yang tinggi atau down. Ketika server mengalami down, maka data yang telah disimpan di dalam cloud server pun akan menjadi sulit untuk diakses. Dan biasanya proses perbaikan atau pemulihan dari cloud server yang mengalami down ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika server mengalami down atau terlalu banyak orang yang mengakses, maka kita akan kesusahan untuk mengakses server tersebut atau website tersebut atau aplikasi tersebut ya. Dan update-nya ini cenderung lama. Nah, ini adalah salah satu kekurangannya yang bisa ditingkatkan lagi oleh penyedia cloud tersebut. Nomor 4, rentan terhadap peretasan. Cloud storage juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap peretasan dan pembobolan terhadap layanan tersebut. File-file ataupun data yang telah kita simpan di dalam cloud storage bisa saja dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sih tergantung dari kita yang masing-masing ya. Ketika kita menjaga dengan baik username dan password kita, pasti aman-aman aja. Cuma ini saya masukkan karena banyak di luar sana yang tidak bisa menjaga username dan passwordnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah jenis-jenis cloud storage. Yang pertama, public cloud storage. Public cloud storage merupakan layanan yang disediakan untuk mengatur keseluruhan data perusahaan yang terdapat pada cloud. Salah satu penyedia layanan model public cloud storage seperti yang disediakan oleh pihak Amazon yaitu Simple Storage Service. Yang kedua, personal cloud storage. Mobile cloud storage atau biasa dikenal dengan personal cloud storage merupakan bagian dari public cloud storage. Akan tetapi, lebih berfungsi sebagai media penyimpanan data yang diperuntukkan buat perorangan atau individu. Dengan menggunakan mobile cloud storage, Anda dapat mengakses data yang Anda simpan dimanapun Anda berada. Yang dibutuhkan hanya mensinkronisasi data tersebut dan sharing ke device yang Anda inginkan. Yang ketiga, private cloud storage. Private cloud storage merupakan cloud storage yang digunakan sebagai media untuk berintegrasi antara pihak penyewa cloud seperti perusahaan dengan penyedia layanan. Umumnya integrasi ini dalam bentuk infrastruktur pusat data yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta kecepatan akses data. Nomor 4, hybrid cloud storage. Hybrid cloud storage adalah kombinasi antara cloud storage public dan private. Dengan fungsi data penting perusahaan akan disimpan di private cloud storage dan data lain dapat diakses secara umum dengan public cloud storage. Sehingga karyawan maupun pihak yang telah ditentukan dapat mengakses file maupun data yang termasuk publik. Nah, berikut adalah contoh layanan cloud storage. Yang saya ambil adalah Google Drive karena hampir semua orang punya akun Gmail ya atau akun Google. Jadi
Jadi, ya ini contoh yang bisa saya berikan gambaran kepada kalian. Ini adalah penjelasannya. Google Drive merupakan layanan cloud storage dari Google. Ketika mendaftar, Anda akan mendapatkan kuota penyimpanan gratis sebesar 15 GB. Namun, kapasitas tersebut tidak hanya digunakan untuk menyimpan file saja, namun juga untuk menyimpan data Gmail, foto yang diunggah ke Google Plus, serta dokumen yang dibuat di Google Docs. Layanan Google Drive ini terintegrasi langsung dengan sistem operasi Chromium. Artinya, apabila Anda memiliki perangkat Chromebook, maka Google Drive merupakan layanan penyimpanan awan terbaik yang dapat Anda gunakan. Google Drive juga memiliki layanan built-in Office Suite, sehingga Anda dapat membuat dan mengedit dokumen Word, Excel, PowerPoint secara langsung. Selain itu, Google Drive juga mendukung banyak aplikasi pihak ketiga seperti untuk mengirim fax ataupun memberi tanda tangan. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah layanan Google Drive ini sangat cocok bagi para pemilik Google Account. Jika Anda menggunakan Gmail, yang seperti saya bilang tadi, maka Anda juga dapat dengan mudah menyimpan lampiran email ke Drive hanya dengan beberapa klik saja. Nah, selanjutnya adalah kekurangannya. Seperti yang dikutip dari CNET, Anda tidak dapat mengunggah langsung foto dari smartphone ke Google Drive, karena Anda hanya bisa mengunggahnya ke Google Plus saja. Fitur ini mungkin akan hadir di masa yang akan datang. Nah, ini hanya tinggal menunggu update saja ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang cloud storage. Semoga Anda dapat memahaminya. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.